Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Andrian Safitri. Saya dari kelas 12 Teknik Komputer dan Jaringan 2, nomor absen 18. Di sini saya akan melakukan praktikum share hosting. Yang pertama kita butuhkan yakni VirtualBox ya. Di VirtualBox ini saya menggunakan satu yakni Debian. Saya menggunakan Debian 7. Kita enggak. Nah, untuk di Debian ini saya menggunakan adapter. Sebentar. Kita cek dulu adapternya di bagian pengaturan. Nah, untuk di Debian ini saya menggunakan adapter 1. Saya menggunakan adapter hanya host atau host only ya. Lalu untuk adapter kedua saya menggunakan adapter bridge atau bridge adapter. Setelah sudah kita atur, kita masuk pada Debiannya. Nah, di Debian ini kita masuk root ya. Ini saya sudah masuk pada mode root. Pertama-tama kita akan atur untuk interface-nya dengan cara nano etc network interface. Nah, di interface ini saya menggunakan auto ETH0 EVES ETH0 inet static adresnya saya menggunakan 192.168.18 dan 254, dan untuk netmax-nya 255. Setelah itu kita ke ETH0. Di ETH0 ini saya juga menggunakan static, dan untuk adresnya saya 192.168.18.10, dan untuk netmax-nya juga sama 255. Setelah itu kita ke ETH1. Saya juga menggunakan static. Di ETH1 ini saya menggunakan address 192.168.18.20. Untuk netmax-nya sama. Setelah itu di ETH1 saya menggunakan DHCP ya. Setelah sudah kalian atur seperti ini, setelah itu kita simpan perubahannya dengan cara kita klik CTRL-X lalu Y, enter. Setelah itu kita coba restart dengan cara service networking restart. Kita enter. Kita tunggu. Nah, setelah itu kita install untuk yang di dalamnya ya, seperti bin 9 dengan cara apt get install bin 9 mysql server php my admin apache 2. Kita cek lagi apt get install bin 9 mysql server php my admin apache 2. Setelah itu kita enter. Kita tunggu. Setelah itu untuk perintah yang tadi di bin 9-nya ini kita kasih DNS utils.
Nah, jadi apt-get install bin 9 DNS util MySQL server php myadmin apache 2, kita enter. Pada untuk saat kita selesai menginstal tadi, kita akan muncul ini ya, kita ketik passwordnya, terserah yang kamu ingat. Ini juga lalu setelah itu kita pilih untuk apa aja ya, kita enter, kita spasi, lalu kita enter. Setelah itu kita tunggu ini berjalan ya. Kita tunggu untuk proses ya dari yang al tadi. Ini agak sedikit memakan waktu. Setelah itu akan muncul konfigurasi paket yang seperti ini. Di sini kita pilih yang tidak ya. Lalu kita enter. Kita tunggu lagi. Untuk prosesnya seperti yang tadi. Setelah itu kita masuk pada direktorinya bin dengan cara cd etc bin, enter, lalu kita ketik ls. Nah, ini saya mempunyai direktorinya ya. Setelah itu kita masuk pada nano name.conf.local. Nah, di sini kita tambahi ya. Sebentar ya. Nah, setelah itu kita pada yang tadi name.conf lokal. Di sini tadi sebenarnya kosong, ini sudah saya isi. Ini saya isi nano zone ismia.net, db ismia, ada db ismia 2 dan ismia 2.net. Dan yang bawah ini saya menggunakan ismia 3.net, db ismia 3. Setelah itu yang terakhir saya menggunakan IP saya, yakni 18.168.192. Untuk DB-nya saya menggunakan 192. Setelah sudah kalian atur ya seperti ini. Nah, setelah itu kita ctrlx. Nah, setelah sudah ctrlx kita coba cek ya di ls. Nah, setelah itu kita ganti seperti ini ya. Jadi ada cpdb lokal db ismia, selanjutnya ismia 2, dan selanjutnya db ismia 3. Setelah itu kita coba masuk pada direktori pertama dengan nama db ismia dengan cara nano db ismia. Nah, di sini kita ganti sebentar. Setelah itu kita pada db ismia ya. Setelah kita atur tadi, ini sudah saya atur db ismia.net, lalu bawahnya 192.168.18.254, bawahnya juga 192.168.18.254. Setelah sudah kalian atur seperti ini,
Jangan lupa untuk kita save dengan cara ctrl-x y. Setelah sudah, kita ke DB ISMIA 2. Nah, di dalam sini ini saya ganti ISMIA 2.net. Lalu untuk addressnya saya menggunakan 192.168.18.10. Jangan lupa untuk kita ctrl-x lalu y. Setelah itu kita pada DB3. Di DB3 ini saya juga menggunakan ismia3.net. Lalu untuk addressnya saya menggunakan 192.168.18.20. Bawahnya juga. Setelah sudah, jangan lupa ctrl-x y. Setelah itu kita pada DB192 ya. Ini nano DB192. Di sini namanya juga sudah saya ganti. Ini ismia.net. Ismia.net, lalu bawahnya ini untuk 254 ini saya digunakan untuk ismia.net. Lalu untuk 10 saya gunakan untuk ismia2.net. Untuk 20 saya menggunakan ismia3.net. Setelah sudah kalian atur seperti ini, selanjutnya ctrl-x lalu y. Setelah itu kita pada resolve ya. Masuk pada resolve, yakni dengan cara nano etc resolve.conf. Nah, di sini saya sudah mengatur name server 192.168.18.254. Lalu yang kedua 192.168.18.10. lalu bawahnya 18.20. Setelah sudah, kita ctrl-x y enter. Setelah itu kita restart ya dengan cara service bin 9 restart. Service bin 9 restart. Lalu itu kita enter, kita tunggu. Setelah itu kita coba cek untuk ns lookup-nya ya. Yang pertama kita coba ns lookup ismia.net. Nah, ini sudah keluar ya name-nya ismia.net, addressnya 192.168.18.254. Setelah itu kita ke ns lookup ismia 2. Nah, ini juga sudah keluar namanya ismia2.net, addressnya 192.168.18.10. Lalu kita lanjut pada ns lookup-nya ismia 3. Kita ganti ismia 3. Nah, ini sudah keluar dengan name-nya ismia3.net, addressnya 192.168.18.20 ya. Artinya ns lookup-nya sudah berhasil atau sudah bisa. Setelah itu kita pada Apache ya.
Setelah itu kita masuk pada cd etc apache 2. Setelah sudah, kita cek ls ya. Nah, setelah sudah kita tampilkan ls-nya, setelah itu kita masuk lagi pada direktori situs available. Kita clear dulu. Kita masuk pada direktori situs available dengan perintah cd sites available. Setelah sudah, kita coba ketik ls. Nah, itu ada default SSL. Setelah sudah, kita copy direktori defaultnya menjadi direktori nama masing-masing domain dengan perintah cp default ismia, lalu bawahnya juga cp default ismia 2, lalu bawahnya juga cp default ismia 3. Nah, setelah sudah, kita masukkan perintah ls. Nah, ini sudah ada ya ismia 2 dan ismia 3. Jika sudah masuk, kita akan mengkonfigurasi pada masing-masing direktori. Yang pertama, kita masuk pada nano dila. Nano ismia. Setelah itu, kita ganti sintaknya. Setelah itu kita untuk mengatur konfigurasinya, kita pada nano ismia. Nah, di sini kalian atur ya, sesuai yang ada di sini. Untuk server adminnya ini aslinya server name ya, name. Nah, setelah ini alias name, home-nya ini home ismia.net, lalu ini bawahnya juga home ismia.net. 1 ctrlx y enter. Lalu kita ke ismia 2. Nah, ini juga sama, cuma kita ganti namanya aja jadi ismia 2 ya. Setelah semuanya sudah, lanjut ke ismia 3. Kita ke ismia 3, ini juga sama, kita ganti, kita tambahi jadi ini www.ismia3.net. jadi namanya sama ya, sama yang akan kita ganti. Setelah itu, jangan lupa untuk menyimpan konfigurasinya dengan cara ctrlx lalu y. Setelah sudah untuk direktori itu, selanjutnya kita akan disable direktori default dan default SSL dengan perintah a2 disable default.
label untuk A2 di site default SSL ini ya. Setelah itu kita enter. Nah, setelah sudah, kita akan mengcopy untuk kita akan menenablekan direktori yang kita copy, yakni direktori Ismia, Ismia 2 dan Ismia 3 dengan cara kita clear dulu ya ini, dengan cara A2 inside Ismia, A2 inside Ismia. Nah, ini sudah. Setelah itu A2 inside Ismia 2, ini juga sudah. Ini untuk Ismia 3. Setelah itu selanjutnya kita akan membuat directory bagian home dengan nama-nama dari domain dengan cara kita clear dulu dengan cara mkdir home ismia.net. Setelah itu kita enter. Selanjutnya juga sama, cuma kita tambah 2, enter. Ini juga sama, ini kita ganti 3, lalu enter. Setelah itu kita coba ls ya, apakah direktorinya sudah masuk ya. Ini sudah masuk ya, Ismia 2 dan Ismia 3. Setelah itu, jika kita sudah masuk pada masing-masing direktori, kita akan mengedit HTML sebagai tampilan pada masing-masing web. Yang pertama, kita masuk pada direktori ya, direktori dari punya saya, yakni cd ismia.net. Kita enter. Mohon maaf tadi ada kendala ya. Kita masuk lagi pada direktorinya dengan cd ismia2.net. Nah, ini sudah masuk. Setelah itu kita akan mengedit dengan nano index HTML. Nah, ini kosong. Di sini kita tambahkan sintak ya. Sintaknya kita masuk pada cd ismia.net // kita enter. Setelah itu nano index HTML. Nah, di sini saya sudah mengatur ya. Ini untuk HTML sintak-sintaknya sudah ada di sini. Silakan dicontoh boleh. Ini saya menggunakan untuk ismia ya. Jadi untuk yang baris ke 1, 2, 3, 4, 5 di baris kelima ini atur tadi. Setelah itu kita simpan dengan cara ctrl-x y. Nah, setelah itu kita keluar lagi. Kita masuk pada cd home lagi. Selanjutnya kita masuk pada cd ismia 2 ya. Kita enter. Kita masuk pada
nano index HTML. Nah, di sini untuk ISMIA 2, welcome to ISMIA 2 ya. Ini sudah untuk sampai panel hostingnya ISMIA 2. Lalu selanjutnya ada web ISMIA saja dan web ISMIA 3. Setelah sudah seperti ini, kita simpan dengan cara ctrl-x y. Setelah itu kita keluar lagi ke home ya, ke home, kita keluar, kita masukkan lagi cd-nya, tapi kita ganti jadi cd 3, yakni cd ismia3.net. Lalu kita enter, kita ketik lagi nano index HTML, kita enter. Nah, di sini saya juga sudah mengatur untuk ininya ya. Jadi ismia3.net ini database-nya juga 3, panel hostingnya 3. Ini kita ganti 2. Setelah sudah kalian atur seperti ini, jangan lupa kita simpan dengan cara ctrl-x y. Setelah sudah kita sudah melakukan konfigurasi di Debian server ya. Ini kita kembali dulu. Setelah itu kita lanjutkan untuk pengujiannya pada klien. Sebelum itu kita kita matikan dulu untuk adapternya. Selanjutnya kita ke control panel. Nah, di control panel ini kita masuk pada network sharing, lalu change adapter setting. Setelah itu kita masuk ini ya, virtual host only adapter, properties. Kita tunggu. Kita tunggu ya. Setelah itu internet 4 protokol VVIP. Selanjutnya ya, ini untuk IP-nya. Ini terserah kalian. Saya di sini menggunakan 192.168.18.2. Setelah itu untuk subnet max-nya saya menggunakan 255.255.255, dan default gateway-nya ini adalah IP dari ETH0-nya di server Debian. Ya, ini adalah 18.254. DNS-nya juga sama dari IP ETH0. Setelah sudah kalian atur seperti ini, kita klik OK. Setelah itu close. Bentar. Nah, di CMD ini kita cek dulu ya apakah IP-nya sudah masuk dengan cara IP config. Nah, ini sudah ya, yakni ada untuk addressnya 192.168.18.2. Untuk default gateway-nya 192.18.254. Kita cek ya dengan coba untuk kita ping 192.168.18.254. Nah, ini sudah TTL, artinya klien dan Debian dan kliennya sudah tersambung. Setelah itu kita coba cek ns lookup ismia.net. Nah, ini ya juga sudah keluar namanya ismia.net, addressnya 192.168.18.254. Selanjutnya kita coba cek juga nslookup ismia2.net. Nah, ini juga sudah keluar. Ini ismia2.net 192.168.18.10. Selanjutnya yang ketiga ismia
.net, kita enter. Nah ini juga sudah keluar, ini ismia3.net ya, artinya sudah benar untuk IP dan domain-domainnya. Setelah itu kita lanjut untuk pengujian klien di Chrome. Saya Ismia Nah, ini sudah keluar ya. Ini welcome to Ismia.net, www.ismia, database-nya Ismia, panel hostingnya Ismia, webnya Ismia 2 sama ya. Setelah itu kita coba yang kedua, ismia2.net. Pak, nah ini juga ya sudah keluar, welcome to ismia2.net ininya ini ya. Setelah itu kita coba untuk Ismia yang ketiga, ismia3.net. Pak, nah ini juga sudah keluar ya, welcome to ismia3.net ininya juga sudah. Nah setelah semuanya sudah berhasil. Kemudian kita masuk pada salah satu database ya. Di sini saya akan masuk pada database 2 saja. Ini kita masuk pada database 2. Kita klik ya. Ini kita tunggu. Nah, ini nanti otomatis akan muncul halaman login dari PHP My Admin. Sebentar. Nah, ini sini sudah muncul ya untuk PHP My Admin-nya. Selanjutnya kita masuk username ini sebagai root. Untuk passwordnya, password nah ini ya, kita tunggu. Kita akan menambahkan user untuk masing-masing domainnya. Kita masuk pada privilege. Selanjutnya kita add a new user. Ini loading ya. Setelah itu kita masukkan masing-masing nama domainnya dan passwordnya satu persatu. Ini ya, kita masukkan Ismia 2. Ini untuk passwordnya. Ini juga. Setelah itu kita create user. Satu. Setelah sudah semuanya ya, setelah itu sudah selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
praktikum kali ini sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.